البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Al-babur rabi' wa salasun, babu man lam yaral wudu'a illa minal makhrajain. Bab yang ke-34, bab orang yang tidak berpandangan berwudu kecuali dari, yaitu disebabkan, ini adalah min sababi ya, disebabkan karena ada sesuatu yang keluar dari dua lubang keluaran, minal qubuli wad dubur, yaitu mungkin dari depan kubul, yaitu apa, alat untuk kencing, atau dubur, bagian belakang alat untuk berak itu. Apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini, yaitu beliau ingin menyebutkan tentang sejumlah imam, karena ini bab ini memang termasuk luar biasa juga penelitian yang wajib dilakukan, yaitu asar banyak sekali di sini sebelum kita sampai kepada hadis yang ke-176 itu. Jadi memang ini semuanya para a'imah, yaitu para imam yang berpandangan tidak wajibnya berwudu kecuali apabila ada sesuatu yang keluar, mungkin dari dubur atau mungkin dari kubur. Jadi malam yarol wudu dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yaitu malam yarol wujubal wudu, ulama yang tidak berpandangan wajibnya wudu kecuali apabila ada sesuatu yang keluar, mungkin dari dubur atau mungkin dari kubur. Baik. Kenapa Imam Bukhari tidak terang-terangan mengatakan memang ini tidak wajib atau ini memang wajib atau apa? Kata Al-Hafidz rahimahullah, ini menunjukkan yaitu memang ada khilafnya besar dalam masalah ini. Makanya Imam Bukhari sendiri tidak terang-terangan memilih salah satu pendapat, tapi beliau menyebutkan pendapat yang mengisyaratkan apa yang beliau pilih dan dalil yang sesuai di situ nanti. Baik. Adapun perinciannya jelas itu perlu sambil jalan di dalam pembacaan ayat dan hadis dan asar, nanti baru akan diperinci terkait dengan tajuk dari bab ini. Kemudian Imam Bukhari mengatakan wa qaulihi ta'ala au jaa ahadum minkum minal gha'it, atau salah seorang dari kalian datang dari gha'it. Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala, dan juga semua, boleh dikatakan semua penafsir, baik itu Ibnu Katsir ataupun Qurtubi, ataupun yang sebelum Qurtubi sedikit, yaitu siapa, Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, mereka mengatakan al-gha'it itu asalnya adalah makanun munkhafid minal ard, yaitu tempat yang landai dari permukaan bumi, bukan tempat yang tinggi, karena ya namanya orang akan buang hajat. Kemudian terjadi semacam tawassuk, yaitu berlapang-lapang dalam menyebutkan nama, tidak menyebutkan barang yang najis itu, tetapi menisbatkan kepada tempatnya, karena tradisi orang Arab, mereka mengungkapkan suatu lafaz yang dinilai buruk dengan lafaz yang halus, sehingga dikatakan ghaid. Dan lama-lama akhirnya memang itulah yang terkenal, ghaid adalah sesuatu yang keluar dari dubur itu. Lalu apa yang diinginkan di dalam ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat Al-Maidah ini, demikian pula dalam ayat An-Nisa, menyebutkan bahwasanya apabila seseorang itu buang hajat, ya kesimpulan terakhirnya adalah itu, yaitu dia membuang hajatnya itu, yaitu berak itu. Maka dan apabila dia tidak mendapatkan air, maka hendaknya dia bertayamum. Memakai apa? Memakai penggantinya. Apa sisi pendalilan di sini? Yaitu tatkala tidak ada air, tetap Allah Ta'ala tidak memberikan keringanan untuk orang tidak berwudu. Tetap diwajibkan berwudu, tetap diwajibkan bersuci. Lalu dengan apa? Dengan badalnya. Badal dari air apa penggantinya? Yaitu tanah yang bersih, tanah yang baik, mungkin debu atau pasir atau yang semacam itu.
Baik. Nah, dari sini tahulah kita bahwasanya keluarnya sesuatu dari dubur tadi ini membatalkan wudhu, dan inilah sisi pendalilannya bahwasanya wudhu menjadi batal disebabkan karena keluarnya sesuatu dari dubur. Baik. Nah, ayat ini menyebutkan itu, dan ini ijma, para ulama bersepakat kalau keluar sesuatu dari dubur yaitu berupa yang najis itu, maka ini memang membatalkan wudhu. Adapun kalau yang keluar kerikil misalkan atau cacing, ini diperselisihkan, nanti akan dibahas di dalam apa ini namanya, di dalam asar-asarnya itu. Tetapi kalau kotoran yang makruh itu yang najis, maka ini sepakat memang ini membatalkan wudhu. Sekarang kita paling tak kita ambil satu asarnya di sini. Sebelum masuk ke situ, apakah hadas yang disebabkan karena keluarnya sesuatu dari dubur ini hadas akbar atau asghar? Bagaimana kita mengetahui itu? Tentunya dengan dalil, dengan nas. Kalau hadas asghar itu cukup berwudu, tapi kalau hadas akbar maka wajib mandi. Yang tadi wajib wudu. Adapun yang ini, yang besar itu adalah wajib mandi. Berarti kalau berak ini termasuk apa? Hadas besar atau kecil? Jelas kecil ya. Nah, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tatkala menafsirkan ayat ini, bahwasanya berak demikian pula kencing itu termasuk hadas asghar, bukan hadas akbar. Baik. Makanya Allah taala tidak mewajibkan untuk mandi, cukup dengan apa? Wudu, atau kalau tak ada air ya tayamum. Dan syarat tafsir-tafsir yang lain intinya sama, pembahasannya adalah di situ. Kemudian disebutkan oleh Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu taala di dalam Adwaul Bayan bahwasanya walaupun ayat ini hanya menyebutkan tentang berak, kemudian setelahnya membahas masalah aula mastumun nisa, yaitu apa? Yaitu menyentuh wanita dengan khilaf yang ma'ruf, dan itu dibahas di tempat yang lain, maka umat ini memasukkan ke dalam bab ini perkara yang tidak disebutkan tetapi dia masih punya keterkaitan. Berarti apa? Kencing masuk di situ. Karena apa? Intinya adalah keluar dari salah satu dari dua tempat tadi, mungkin dubur, mungkin kubul, maka ini masuk masih dalam satu bab pembahasan. Dan juga masuk di dalamnya adalah apa namanya itu, buang angin, kentut, karena ujung-ujungnya memang keluar dari salah satu dari dua lubang tadi. Kemudian masuk juga di dalam masalah ini adalah an-naumul mustaghriq, yaitu tidur yang sampai yang sehingga melenakan, yaitu akal sampai tak tahu. Ini masuk dalam pembahasan apa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ini masuk dalam bab ini juga, karena kalau orang sudah betul-betul tertidur, dia tak tahu, jangan-jangan dia kentut atau apa, dia tak sadar. Mungkin kalau yang berat mungkin sadar ya bangun, kecuali kalau yang masih anak-anak kencing di apa namanya itu, di kampus bagus, kencing di apa namanya itu, tilam atau apa. Tapi intinya kalau sudah tidur biasanya memang dia tak sadar akan kencing atau mungkin kentut, dia tak sadar. Dan dengan sebab inilah Imam Malik menghasankan hadis apa itu al-ainu wika usahi faman nama falyatawaddo. Mata itu adalah pengikat untuk apa istilahnya, kelalaian. Barang siapa tidur maka hendaknya dia berwudu, karena kalau sudah tertidur dia tak sadar, mungkin dia kentut dan sebagainya. Jadi walaupun Allah tidak menyebutkan masalah tidur, tetapi ujung akhirnya ini dia kembali kepada madzannah, yaitu dikhawatirkan memang akan keluar sesuatu dari dubur dia atau dari kubul dia dan dia tidak sadar. Jadi ayat ini walaupun lafadznya singkat tetapi maknanya itu sangat meluas. Kita ambil satu asar di sini. Qala Imamul Bukhari rahimahullah wa qala Atha fi man yakhruju min duburihi ad-dud aw min zakarihi nahwul qamlah yu'idul wudu. Atau berkata tentang orang yang mana ada cacing, cacing ya, cacing keluar dari duburnya. Ini kalau anak-anak biasanya apa, makan kelapa banyak,
Nah, biasanya gatal lalu keluar cacing. Atau ya memang memang ini hasil dari metabolisme. Kalau terlalu banyak lama-lama memang cacing akan keluar. Makanya kalau dokter biasanya kasih nasihat setiap 6 bulan sekali minum tuh obat cacing. Walaupun kita tidak merasa cacingan, karena boleh jadi akan tumbuh karena banyak makanan yang tertimbun di perut dan sebagainya. Apa? Nah, itu juga ya, kuku yang tak dipotong, ya tak dipotong mungkin bagian hitam-hitamnya, ya ada telur-telur cacing. Jadi bukan mustahil, saking banyaknya ada cacing yang migration keluar lewat lubang itu. Nah, ini apakah membatalkan wudhu atau keluar dari zakar dia qamlah apa kutu ya? Kutu. Atau mengatakan dia wajib untuk mengulang wudhunya. Ini menguatkan mazhab dan juga ini yang dirojihkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya walaupun yang keluar itu bukan benda najis yang ma'ruf itu kencing ataupun berak, tetap ini membatalkan wudhu. Nah, asar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannaf beliau dengan sanad yang sangat pendek. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Jurayj dari Atha. Insya Allah yang anak ingat itu. Sementara ini adalah Atha bin Abi Rabah Abu Muhammad al-Makki Siqah. Cuma masalahnya Ibnu Jurayj Abdul Malik bin Abdul Aziz al-Makki Siqatun faqih, tetapi beliau mudallis. Sementara sanadnya itu menggunakan an-anah. Tak tahu apakah seperti ini layak untuk disahihkan. Adapun kalau Al-Hafidz beliau mengatakan sanadnya sahih. Sementara siapa tadi, Ibnu Jurayj memiliki 2 guru dalam masalah ini, Atha bin Abi Rabah dan Atha al-Khurasani, dan dua-duanya faqih. Cuma ini bukan hadis kan istilahnya, tak masalah. Mau Atha yang ini atau yang itu memang punya hak untuk berfatwa, tak masalah. Intinya adalah ini membatalkan wudhu, makanya dia wajib untuk mengulang wudhunya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Tentang masalah tidur, hatta asal dari tidur itu membatalkan wudhu ataukah tidak? Banyak yang mengatakan tidak membatalkan wudhu karena diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dari hadis Anas itu, sebagian sahabat menunggu Nabi dalam keadaan mereka itu tidur. Kemudian tatkala Nabi datang, qamu wa shallu fa shallu wa lam yatawaddau. Mereka berdiri kemudian sholat dan mereka tidak berwudu. Dalam riwayat yang lain mereka duduk dengan mantap. Dalam riwayat yang lain bahkan ada yang sampai nafakhu, yaitu ngorok, mendengkur, mendengkur. Sehingga memang khilafnya banyak tentang masalah ini. Tetapi kalau kita lihat misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam Sahihul Musnad itu, hadis siapa itu? Sofwan bin Asal al-Muradi, yang mana amarona Rasulullah SAW Allah nanzi akhifafana fi safar salasata ayamin wala yaliyahun. Nabi memerintahkan kami untuk tidak melepaskan khuf kami selama 3 hari dan 3 malam. Tayyib min baulin wa ghaitin wa naumin, disebabkan karena kencing atau berak atau tidur. Kata para ulama, tatkala Nabi menggabungkan tidur kepada 2 pembatal yang pertama, menunjukkan bahwasanya tidur ini juga membatalkan wudhu. Tetapi untuk digabungkan dengan hadis Anas tadi, maka kesimpulannya yang membatalkan wudhu adalah naumun mustaghrib, yaitu tidur yang sampai melenakan. Nah, sekarang bagaimana gimana kita tahu dia terlena atau tidak? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin, kalau tak salah Anda dulu mendapatkan di dalam Syarhul Mumti, apabila dia itu masih boleh mendengar gerakan atau mungkin mendengar khotbah walaupun sudah agak fly tapi masih mendengar, atau kalau ada dipegang sikit aja dia langsung sadar, berarti ini belum sampai terlena dia. Sampai kata beliau walaupun dia ngorok sikit. Karena istilahnya mendengkur ini tidak selalu terkait dengan hilangnya akal kan, mungkin posisi lehernya agak terkepit sikit atau apa.
Nah, ini untuk menggabungkan dengan dalil yang tadi bahwasanya sebagian sahabat sampai menunggu sholat isya yang akhirah itu. Kemudian mereka berdiri dan sholat tanpa berwudu, dan Nabi tidak menyuruh untuk berwudu. Menunjukkan walaupun mendengkur, tapi tentunya talah sampai sekampung dengar. Tapi intinya akalnya masih mungkin untuk senang dikejutkan dengan gerakan sikit, berarti belum sampai batal wudunya kalau seperti itu. Yang terpandang adalah kenyataannya akalnya masih ada atau tidak, walaupun dia sudah mendengkur sedikit atau mungkin sudah mulai masuk mimpi, tapi baru awal-awal kata beliau. Ini belum membatalkan wudhu kalau baru awal-awal, masih antara sedar tidak sedar mulai ada gambaran mimpi, itu belum sampai menenggelamkan akal. Wallahu a'lam.